Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat nostalgia, pendengar acara talkshow Indonesia Sehat. Hari ini bareng rekan saya Bung Pande ya, ditemani juga oleh dokter kita, Dokter Endang MSc Herbal. Kita akan angkat satu masalah di seputar kaki. Nih, apa nih Bung Pande yang hari ini kita akan sorot ini, Bung? Ya, hati-hati nyeri Pergelangan. pergelangan kaki. Oh, kaki itu ada gelang ya, Bung, itu, Bung? Yang ada itu pergelangan tangan harusnya ya. Pergelangan kaki juga. Pergelangan kaki ya. Jadi ini adalah area di seputar apa nih? Dekat Kaki. Iya, dekat kaki memang. Cuman ini dekat sendi kaki Di persendian. ya. Terutama yang bagian bawah ini. Dekat Kalau tadi, mata dekat mata kaki. kaki. Nah, itu kan ada sendinya, ada sambungannya ya. Jadi ada nyeri di situ ya, yang juga sebelumnya yang paling sering kan juga sering dikeluhkan bagian lutut ya. Nah, ini pada pergelangan kaki tadi. Nah, ini ada apa nih? Aku pernah nih, Bung ya, mengalami nyeri di bagian ini. Karena waktu itu lagi jalan tiba-tiba keseleo karena dataran jalanannya tidak rata. Jadi itu kepletot. Keplekok. Keplekok, ada yang bilang keplekok, ada kepletot, ada keplites ya. Nah itu sakitnya itu luar biasa, Bu. Apalagi ditambah kondisi waktu itu aku membawa ransel yang cukup berat. Jadi tekanan ke bawah itu luar biasa sakitnya, dia sampai bengkak itu kayak setengahnya bola tenis, Bung, itu, Bung. Mata kaki itu ya. Luar biasa itu sakit. Nah ini yang kita akan bagian ini kita akan bahas ini. Kenapa ada juga bagi sahabat nostalgia kita, opa-oma yang mengalami di bagian ini. Kenapa bisa jadi sakit di bagian itu? Nah nih Bung Pani gimana untuk bagian mata kaki aman ini? Nggak ada keluhan apa-apa ini ya? Ya rasanya sih ya tadi seperti yang disampaikan Bung Hasan itu, siapapun rasanya pasti pernah mengalami nyeri di pergelangan kaki. Tadi yang paling umum memang karena kalau nggak karena jatuh ataupun misalnya karena Jalanan yang atau karena apa namanya kecelakaan, biasanya karena tadi ya kita jalan sambil mikirin apa gitu, sampai main sehingga HP gitu kadang-kadang. dengan beda apa ya permukaan Hmm. tanah yang sedikit aja kadang bisa menjadi tersandung gitu ya, dan ini bisa berakibat terutama untuk di pergelangan kaki, dan rasanya memang nggak nyaman. Pasti itu bengkaknya luar biasa. Sakit, ya. Yang namanya pergelangan kaki itu kan saat kita bergerak itu pasti menjadi tumpuan juga gitu. Jadi sangat-sangat nyeri dan biasanya lama Bung sembuhnya. Ya, Lama sembuhnya nggak tahu. lama ya bagian itu ya. Tergantung ini juga Bung Tingkat tingkat keparahannya. ininya, keparahannya juga ya. Bagaimana ini? Nah itu untuk kasus yang sifatnya insidensial. Nah ini dokter punya catatan ini katanya hati-hati nyeri pada pergelangan kaki. Nah ini nyeri yang kayak gimana Seperti nih apa dokter gitu yang ya? perlu disampaikan ini? Daerah pergelangan kaki itu adalah sambungan dari tulang di tulang besar, yaitu di betis, sama tulang-tulang yang menuju Telapak. jari-jari kaki. Jadi banyak sekali itu sambungan di situ, sehingga resiko untuk orang tua di mana sambungan-sambungan itu sudah terjadi, salah satunya adalah pengeroposan tulang atau pengapuran tulang, itu membuat daerah situ sangat rentan karena banyak sekali tulang-tulang yang bersatu di situ, bergabung di situ. Dan ini pasti ada hubungannya dengan saraf yang tidak kuat lagi mengikat, kemudian ligamentum yang tidak lagi mengikat kuat. Itu juga sangat mempengaruhi untuk jalan. Padahal di sini adalah tumpuan yang paling besar untuk mengangkat badan. Badan kita ada di sini, tapi kaki kita, pergelangan kita kecil banget gitu loh. Dan pergelangan kita itu ditemenin banyak tulang kecil-kecil. Bisa dibayangkan kalau sedikit satu aja bermasalah di situ, itu akan mengganggu sirkulasi darah di situ. Untuk orang yang berpenyakit pada lansia, daerah pergelangan sangat diserang. Apa? Contohnya diabetes, pasti bengkak nggak kakinya? Darah tinggi, bengkak nggak kakinya? Sakit jantung, bengkak nggak? Sakit liver, bengkak nggak? Nah, di sini sumber daripada semua penyakit pada lansia.
Karena lansia dominan rata-rata memang 40-50% adalah berpenyakit yang mengenai pergelangan kaki di mana dia nggak bisa jalan, kesakitan. Selain dia sendiri adalah sudah terganggu dengan kekuatan ligamentumnya, kekuatan ototnya, kekuatan sarafnya, dan sirkulasi darahnya juga sangat terganggu kalau dia sudah ada penyakitnya. Nah, ini sangat mempengaruhi dominan di sini. Kadang-kadang dia lututnya tidak apa-apa, tapi ternyata di sini dia luar biasa, buat jalan aja nggak bisa karena bengkaknya dan yang lainnya. Jadi ini adalah sumber jalan dia yang sangat mengganggu pada lansia. Coba kita tanyain sekali-sekali. Kakinya sakit mana? Bawah. Lututnya sakit nggak? Enggak, tapi aku nggak bisa jalan karena dia sumbernya ada di sini. Di bagian pergelangan kaki, karena kan bawah, dari kaki pergelangan sakit, kemudian dari otot-otot atau dari kulit pada kaki itu kan tipis, padahal kulit tersebut membantu kekuatan daripada tulang-tulang yang ada di sekitar kita, gitulah, sekitar kaki kita. Jadi dia kulit kita udah kendor, otot kita udah kendor, dari situ kan bisa dibayangin tangan aja kan segini. Jadi kekuatannya tuh sangat kecil, untuk nggak ada kalau kita bilang nggak ada otot yang menguatkan lagi. Jadi dia benar-benar hanya ligamentum yang menguatkan di daerah mata kaki, tulang-tulang sekitarnya. Karena kemudian pada orang tua itu dia bisa menjadi pelantaris. Pelantaris itu dia tidak ada lengkungan lagi, jadi kaki mereka gini, lurus. Sedangkan kita kalau normal di sini ada ligamentum yang menahan untuk kita bentuknya agak begini kan. Kaki kita kan nggak lurus. Ada ligamentum yang menguatkan antara tulang dengan tulang di sini. Tiba-tiba karena kita sudah menua, dia lemes dong. Jadi akhirnya begini. Kalau sudah kasus mata, telapak kaki kita sudah begini, itu buat jalan sedikit aja udah sakit banget. Karena sudah tidak ada kekuatan di sana. Jadi hanya tulang-tulang kecil yang menumpu badan kita. Oke, dan apalagi di bagian kaki bagian bawah nih ya, telapak kaki ya, mulai dari pergelangan kaki ke bawah gitu ya. Ini adalah titik terberat ini ya, yang menumpu semua bobot badan ke atas. Betul. Jadi ibarat kalau pondasi itu ini paling bawah nih Bung Bandi. Ya, jadi telapak kaki dari bagian pergelangan kaki ke bawah itu adalah titik tumpu yang satu menumpu berat badan. Ditambah lagi tadi dokter menyampaikan penyakit-penyakit itu juga pada Kumpul di situ. berpusatnya di situ ya. Ada diabetes, ada darah tinggi, ada jantung, ada liver, bengkak ya. Jadi semakin komplit ini Bung. Beban si kaki ini ketika lansia nih Bung ya. Sementara tadi kaki ini kan adalah ibarat roda. Kalau kita tuh mau pindah, mau dari satu tempat ke tempat lain, kalau sebagai mobil kaki ini adalah rodanya kita Bung. Jadi bayangkan kalau di situ terjadi sesuatu kita nggak bisa pindah-pindah Bung Mandi. Betul. Ini bayangkan nih, kalau misalnya jari kita 2 atau 3 jari kita aja, jari kita amit-amit yang bayi ya, jempol, tengah itu, coba ini kekuatannya sangat berkurang karena ada hubungannya dengan pergelangan kaki. Jadi itu sarafnya udah kepotong, pembuluh darahnya kepotong, ligamentumnya kepotong, ini udah pasti fungsinya sangat melemah gitu sangat melemah. Selain belum udah lagi lemah, usia tadi penyakitnya juga. Jadi ini luar biasa jadi. Iya, apalagi kalau yang udah kena diabetes gitu ya, di bagian kaki itu ya, kakinya luka sampai nggak berasa gitu busuk, ya. sarafnya. Misalnya dia, contoh nih bener kata Pak Hasan, dia udah kena diabetes nih yang paling utama, udah bengkak, busuk, sarafnya juga udah nggak bisa berfungsi lagi, udah nggak ada rasa, ya kan? Kalau udah busuk berarti saraf-saraf di situ udah nggak ada rasa, sirkulasi darah udah nggak sampai ke ujung kaki karena sudah busuk semua. Yang ada juga udah nggak ada pergelangan kaki kekuatannya, yang ada dipotong. Karena banyak kasus orang diabetes itu dipotong sampai pergelangan kaki karena takut menjalar ke atasnya. Di sini dia udah duluan busuk karena sarafnya udah nggak berfungsi, kemudian darahnya juga udah nggak sampai sana, tulang-tulangnya juga udah ikut busuk, ya sudah gitu. Jadi dari dialog ini Bung Bande, kita melihat bagaimana bagian ujung dari organ kita ini ternyata punya tanggungan yang cukup ini Bung ya, cukup berat ini Bung ya.
penyakit, belum lagi udah menampung bobot tubuh ya, menampung sambungan-sambungan tulang-tulang jari dan sebagainya. Dan lagi tadi ada risiko kena potong nih kalau ada diabetes. Kalau kena diabetes itu duluan yang dibabat Bung, bukan betis, bukan paha Bung, tapi ya tadi mulai dari ujung jari naik sampai ke mata kaki ya, kena babat itu dulu Bung. Dan lucunya itu permasalahan di pergelangan ini rasanya tidak banyak dibahas. Jarang. Kalau misalnya di lutut itu sesuatu yang cukup banyak Sering ya gitu ya omongin. apa namanya terjadinya pengapuran di situ gitu ya, ataupun misalnya ada orang misalnya sampai operasi lutut, tapi kalau operasi pergelangan kaki nggak tahu ya. Banyak juga ya, justru banyak kasus untuk coba dibayangkan misalnya selain diabetes ya, nggak sampai operasi misalnya, selain diabetes dia ada gangguan sakit jantung. Itu bengkaknya bisa banyak banget loh sampai ke betis. Dia kalau bengkak udah nggak bisa jalan. Bukan karena lutut, tapi karena bengkak di situ. Orang sakit liver itu biasanya kakinya bengkak. Serosis biasanya itu bengkak. Itu bengkaknya sampai nggak bisa digerakin dan sampai kaku banget, akhirnya dia nggak bisa jalan. Itu banyak kasus banget, memang jarang dibahas. Padahal itu yang biasa dibahas kan cuma nyeri lutut, karena orang-orang yang kita bahas adalah orang-orang yang sehat. Tapi kalau dia sudah mulai berpenyakit, berarti apa yang diserang? Yang paling diserang adalah paling bawah, tiba-tiba dia dipotong. Rata-rata orang diabetes itu dipotongnya sampai mata kaki, karena udah ketahuan busuk kan, menghindari untuk busuk sampai ke atasnya. Setuju nggak Bu kalau kita potong sampai mata kaki? Daripada ibu sampai kakinya dengkul, akhirnya mereka kalau sampai mata kaki ibu masih bisa pakai sepatu gitu loh, ya kan? Masih bisa pakai sepatu. Jadi kita usahain motongnya sampai ini supaya ibu tetap bisa jalan dengan sepatu yang palsu seperti itu. Itu banyak banget kasus seperti itu. Dan selain kasus osteoporosis, selain kasus osteoartritis yang pengapuran atau pengeroposan itu, ini ada penyakit yang menemani. Kalau di dengkul kan hanya osteoporosis, pengeroposan dan pengapuran. Tapi kalau di sini kompleks banget gitu, banyak banget yang menyebabkan gangguan di sini. Orang-orang tiroid juga dia ada lemas di sini sampai nggak bisa ngelangkah gitu loh. Bayangkan Bung, di seputar kaki Anda Bung ya. Dari telapak kaki naik sampai ke mata kaki aja itu problematikanya tuh udah banyak Banyak Bung. banget. Ya. Makanya Bung, kalau pakai sepatu itu yang mahal. Jangan yang murah gitu. Biar dia juga seneng gitu ya, nyaman gitu ya. Iya, Ini kasihnya pakai sendal iya, jepit. sepatu KW gitu, yang original gitu ya. Teman-teman ada yang lihat nggak sih? Jangan lupa ya, laporin ya ke orang tuanya ya. Malah kadang nggak dikasih sendal. Iya, napak aja gitu Oh di ya, jalan. pernah lihat nggak jari kaki yang bentuknya macam-macam gitu, Betul, yang ada. miring? Nah, ada di mana? Di kaki kan, juga, rheumatoid telapak kaki ya. arthritis. Rheumatoid arthritis itu adalah gangguan autoimun yang mengenai jari-jari tangan dan jari kaki, di mana tangannya berubah macam-macam, terus di kakinya juga berubah macam-macam. Kalau dia udah autoimun kena di kaki, itu kan sakitnya luar biasa. Boro-boro dia bisa jalan, pasti akan menjalar ke pergelangan kaki. Dah itu. Jadi banyak kalau ya banget. buat opa-oma, sahabat lansia ini coba diperhatiin ya jari-jari kaki juga nih, tentunya biasa kalau untuk yang lansia ini udah banyak yang bentuknya aneh-aneh. Iya, Bang. betul, Ada yang melenceng ke kiri ya jempolnya, ada yang kelingkingnya, ada yang gimana. Coba perhatiin ya. Itu tadi ini adalah salah satu dari bagian telapak kaki kita yang juga tadi ya banyaknya dia menanggung menerima beban dan problematika di seputar situ ya. Nanti kita akan bahas lagi setelah yang satu ini melintas sebentar. Sudah tahu belum bahwa tidak semua propolis itu sama kualitasnya? Sesuai standar SNI, propolis yang baik itu harus mengandung total polifenol minimal 1000 mg per kilogram loh. Kenapa total polifenol ini menjadi penting? Karena senyawa inilah yang membantu tubuh melawan bakteri dan virus, mengendalikan kadar gula dan kolesterol dalam darah, mencegah kanker, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, biar kamu nggak salah pilih, ini dia Alpha Propolis dengan kandungan total polifenol 1600 mg per kilogram.
jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan SNI. Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Oke, lanjut lagi kita dalam Talkshow Indonesia Sehat ya, bersama Dr. Endang MS Herbal dan juga Alpha Propolis ya, selaku sponsor kita hari ini ya. Hati-hati nyeri pergelangan kaki ya, ini adalah bahasan kita. Nah tadi Bung Made ini soal pergelangan kaki dan telapak kaki ini, kalau kita lihat ya, adik-adik remaja kita dengan kecenderungan senang memakai hak tinggi, Bung. Wah, biar kelihatan panjang, Bung. Betis juga kelihatan lebih membentuk. Tentunya ini juga punya peran terhadap masalah pada pergelangan kaki. Ini gimana Bung? Pengen pakai hak tinggi juga nih kayaknya Anda ini, Bung. Ya saya terus terang sampai sekarang nggak habis pikir. Itu kenapa sih orang suka pakai sepatu seperti itu gitu. Ya lebih seksi, Bung, kelihatan, Bung. Lebih panjang tadi saya bilang tadi, Bung, lebih tinggi gitu loh. Iya, padahal kalau ditanya kan dia nyaman nggak? Pasti nggak bilang nggak nyaman ya. gitu. Tapi tetap aja dipakai demi penampilan, Bung. Nah ini dampaknya nanti tanyain sama dokter Endang. Coba nih, Dokter Endang kan mantan penggemar hak tinggi juga nih dulu. Iya. Mantan ini apa? Gimana Dok penjelasannya ini? Dulu kebetulan satu rumah sakit tuh yang pakai hak tinggi saya sama teman saya, karena Berapa saya senti Dok? lumayan ya segini ya, lumayan tinggi ya saya. Bisa 10. Nggak tahu ya segini berapa ya? Ini sekitar 10. Pokoknya bisa sekitar 10 10 ya, senti, 7 sampai 10 cm. Kebetulan saya sama berdua emang suka pakai rok mini dulu aku kan berdua. Karena dulu badannya masih kurus Oke, gitu Dok, kan oke, gitu. Oke Dok. Jadi berdua. Oke deh. Terus saya kaget pada saat teman saya nggak masuk tuh. Dokter Iren ya sudah. Aku nggak masuk, sakit banget loh. Punggung belakang aku, dia bilang gitu. Emang kenapa? Aku bilang gitu. Gak tahu nih lagi diproses. Akhirnya saya tahu tuh. Ternyata pergelangan kakinya juga bermasalah sampai ke tulang punggung belakang. Aku bilang kenapa penyebabnya? Penyebabnya katanya aku karena pH tinggi. Terus dia harus operasi. Waktu itu harus operasi di mana lah, di rumah sakit di Jakarta, karena dulu di tempat rumah sakit saya masih belum ada fasilitas seperti itu. Aku bilang aku dari situ langsung kapok. Soalnya kan posisi kita emang jadi begini kan. Ya, jalannya menjinjit ya. Jadi kan pasti nggak nyaman dong, pergelangan jadi sakit. Terus ini bentuknya juga jadi Tumpuan sekarang nggak baru Telapak kepikiran kaki bagian ujung juga pasti sakit. pasti sakit gitu. Ini kan juga begini bentuknya pasti sakit. Tapi kita nggak pernah menyadari itu, ya kan? Karena kita senang, apalagi kayak Pragawati segala macam kan itu dirasakannya setelah beberapa kayak expired date, tau nggak? Jadi tulang semua kalau penggunaan yang terus menerus juga dia kehausan, ada ID-nya, ada expired date-nya. Oke, jadi itu Bung. Gimana Anda masih pengen tetap pakai hak tinggi nih Bung Pade? Tapi sekarang ada trennya sekarang itu kan. Ada sebagian pakai yang tinggi-tinggi gitu kan, pakai apa istilahnya itu sepatu dengan sol tebal ya. Sekarang dengan sepatu tebal, Ya, trennya sekarang modelnya sekarang begini. Kakinya napaknya masih Ya, sama. datar. Masih sama, Ya. makanya karena banyak kasus untuk pergelangan dan jari-jari biasanya. Nah, untuk lansia Dok, ini kan kita berbicara dengan sahabat-sahabat nostalgia nih Dok, ya. Satu sisi mereka kan sudah mempunyai keterbatasan dan juga kelincahan dalam berjalan, itu harus diakui ya. Walaupun masih ada yang masih lincah, tapi sebagian besar itu sudah mempunyai masalah. Nah, satu sisi lagi kan ketika misalnya jalan-jalan perlu sendal, perlu sepatu. Nah, sebenarnya lebih bagus mana Dok? Mereka jalan tanpa sepatu atau tanpa sendal, atau mereka harus pakai sepatu atau sendal Dok? Hari gini gitu loh di Jakarta dimanapun isinya beling, paku, serem banget kalau nggak pakai sendal. Kalau zaman dulu mungkin orang masih tertib ya buang sampah, ya tetap dia harus pakai sendal atau sepatu. Tetapi aku masih perhatiin yang udah usila juga masih pakai hak tinggi. Aku bilang bukannya bangga ngelihat dia, justru ya ampun itu kapan patahnya itu kaki. Soalnya apa kan rentan, kita kan nggak tahu kita osteoporosis apa osteoartritis, bisa peradangan atau pengapuran. Jadi kalau usia kita sudah 55 lah, mungkin 50 sampai 55 masih ada tuh yang suka pakai walaupun udah jarang. Ya kalau saya bilang sudahlah istirahat. Nggak usah mejeng lagi lah. Pokoknya kita pakai sepatu-sepatu yang pendek juga udah bagus lah, saya bilang. Yang karena nyaman resiko gitu ya.
untuk keseleo, untuk patah itu lebih banyak karena apa kan yang tadi saya bilangin ligamentumnya udah nggak kuat kan, kalau dia kecekluk sedikit aja ya langsung kecekluk beneran gitu loh, maksudnya meleset kan ini tulang sama tulang, ligamentumnya kanan kiri udah kan karetnya istilahnya pengikatnya kan udah longgar, jadi kalau sedikit bergerak aja gitu kan pasti mudah sekali. Sedikit berubah posisi aja juga ya, bisa kalau masalah, kita masih ya. muda kan masih kuat, mau balik ke sini orang masih ada yang jagain, kuat di sininya, kanan kirinya kuat, jadi kan ditahan. Kalau sekarang kita udah longgar semuanya, jadi makanya resiko jatuh sedikit aja luar biasa. Contohnya saya kemarin saya bilang saya jatuh di Sumarekon. Itu kan berapa lama saya untuk sakitnya luar biasa, dan mengembalikan itu saya rasa mengembalikan itu memang gak gampang karena saya coba usahain tuh kalau pagi jalan mondar mandir, maju mundur gitu, jalan itu banyak nolong. Maju mundur cantik. Bener, aku kan pernah baca di mana gitu kalau kita jalan mundur itu memperbaiki ligamentum juga di sekitar lutut, jadi itu nolong banget ternyata gitu. Jadi Berjalan mundur ya. iya berjalan mundur. Jadi aku maju terus mundur, maju mundur. Oh dokter Menkes yang Siti Siti, Fadila. coba deh rasain deh, beda banget deh kalau udah usia lanjut kita maju mundur tuh tulang lututnya lebih enak. Emang iya ternyata aku tuh sembuhnya justru bukan fisioterapinya, walaupun saya fisioterapi ya di rumah sakit sambil ngobrol, tapi aku perhatiin kayaknya kelenturannya ada di saya maju mundur. Jalan maju mundur ya. Itu Jadi ke 30 depan menit. berapa kali dok? Kalau saya Berapa gini, meter maksudnya ke depan? Saya tuh ada 40 meter lah Ke ya. depan. Kemudian balik Iya, lagi ke balik belakang. lagi ke Oke. belakang. Jadi kayak nggak pusing kalau mundur terus kan pusing. Jadi Iya. saya bilang maju, nanti mundur, tapi sambil digerak-gerakin tangannya juga. Jadi sambil tangan juga gerak. Jadi itu ternyata kelenturan di ligamentum lutut tuh lebih enak, benar kata Ibu Siti Fadila Supari. Coba adain yang Usila rasain. Aku ngerasain banget dan balik lagi gitu loh. Baik, jadi menarik ya terapi jalan maju mundur ya. Iya, maju mundur. Oke, ini bisa dicoba buat sahabat nostalgia, opa oma ya untuk menguatkan sendi-sendi Semuanya di lah kaki sebetulnya, ya. ya, kaki. Dari Tapi atas ini ke bawah. perlu perhatian juga untuk melakukan jalan maju mundur Nah, ini kenapa, sebaiknya harus yang aman. Oke. Ya. Ya artinya sebaiknya jangan di jalan yang rame. Iyalah, Bung. Ya artinya di komplek pun misalnya kalau dia tidak rata itu bahaya. Iya, Ya, apalagi jalan mundur ya. Nah, jalan mundur kesandung dikit gitu ya. Jadi Langsung. sebaiknya sih kalau saya mungkin sarannya kalau masih ada lapangan bola mungkin itu bagus. Di lapangan bola. Kalaupun jatuh kan biasanya rumput. Baik, Ya. baik, Gitu. baik, Tapi baik. susah Bung ya. Saran saya, Bung, bisa juga dilakukan di area yang cukup luas dan Iya, datar, betul. bukan di Lapangan bola. lapangan bola, tapi pakai tukang parkir, Bung, dibantu. Mundur Pak, mundur, Kiri, kanan kiri, Pak, kanan. kiri, Nah, kiri. Jadi ada bantuannya, Bung. Jadi ada yang mandu gitu, Bung. Sebetulnya olahraga maju mundur kan nggak perlu yang luas ya kan, karena cuma Iya, satu iya, orang iya, yang iya, jalan iya, gitu, iya. nggak usah juga di tengah-tengah kali Pak, di pinggir. Iya maksudnya kan, nggak usah di kalau tengah-tengah misalnya juga tadi gitu kan loh. kalau maju mundur terlalu Iya. pendek itu gampang sakit, Iya. pusing gitu ya. Jadi, Tapi kalau ya. agak jauhan ya hati-hati. Betul. Iya, Gitu. Karena mundur itu kan pasti keseimbangan Jadi kalau juga gini, beda. kalau Beda, saya bilang beda. kalau misalnya mau melakukan maju mundur, ya awasin dulu tuh jalanan mana tuh yang bolong ya, jangan Iya, di iya. daerah yang bolong Iya, iya. gitu. Itu pas penting maju juga. kendaraan nggak ada, pas mundur loh udah ada Iya, di belakang itu. iya betul. Ya kalau majunya nggak ada masalah, Bung. Jalan mundurnya itu ya. Pakai Ya, pakai spion, Bu. pakai spion. Nah, Tapi boleh benar, juga ya. pada pakai saat spion. mundur itu kita menjaga keseimbangan loh. Ya, melatih Otomatis, keseimbangan juga, heeh. betul. Jadi selain Betul. keseimbangan, terus kita juga ininya nih Ya. yang menyesuaikan ya, jadi kaki jadi itu juga otot ya menyesuaikan. sebetulnya ya. bilang nggak lutut aja sebenarnya. Ternyata enak ke seluruh badan karena kan biasanya kan kita jalannya ke depan. Ya. Nah kita sekarang diajak jalan ke belakang Ya, gitu loh. Jadi jalannya mundur, ya. jalannya mundur. Jadi otot yang ke belakang itu jadi bergerak kalau Ya. saya bilang. Oh, tadi dia mencari mencari keseimbangan tadi ya. Ya. Baik dia tubuh juga akan mencari keseimbangan, maka otomatis semua rangka otot pun juga akan ikut menyesuaikan mencari keseimbangan tadi. Jadi ini bagus sebenarnya buat melatih keseimbangan dan sebagai terapi ya buat opa oma sahabat nostalgia ya yang
tengah punya masalah dengan nyeri di seputar kaki ya. Dan ini Tapi hanya bukan kebayang dari nggak, kaki. Bung, kalau Gimana, Bung? jadi kebiasaan. Ya, jalan mundur terus ya. Ya, Aku ya. juga di depan rumah tuh kan kalau misalnya mau buka pintu pagar di deket yang pintu yang ketutup ada satpam kan nungguin dari jam 5 sampai dia sampai setengah 6. Itu tuh mesti ngeliatin aku. Kali si dokter ngapain ya, maju mundur. Dia bukan ngeliatin pagar, ngeliatin aku. Dia bilang nih olahraga apa kali ya, maju mundur lagi, maju mundur lagi, maju mundur lagi. Cuman nggak berani Ini nanya. terkait dengan pergelangan kaki dok yang tadi ini yang risiko sakit ini. Kalau mau tadi kan ada yang suka pakai sendal, Oh pakai iya, sepatu. Ini iya, sebenarnya iya, buat menjaga supaya kondisinya tetap dia dalam kondisi yang sehat itu bagusnya gimana sih? Iya, kalau saya bilang dia tetap ada olahraga yang gampang sebetulnya ya saya bilang bisa dilakukan misalnya dia nggak bisa keluar ya paling nggak dia cium lutut, kemudian tarik jarinya ke sambil cium lutut kan dia bisa sambil memegang Nggak bisa jari. cium lutut kali dok. Bisa lah, bisa lama-lama. Itu bisa lama-lama lentur loh, ketarik kaki. Pinggangnya udah kenceng Oh, gitu, iya. udah nggak bisa nekuk. Ya kalau nggak bisa begitu ya udah lututnya di sambil tiduran ditekuk, kemudian habis itu kan bisa juga dibantu tarik. Jadi gerakin ankle-nya itu juga nolong juga. Ankle-nya kan bisa gini atau terus bisa gini-gini juga kita latih sambil tiduran bisa. Kita sambil tiduran bisa gerakin ini, bisa gini-gini. Atau kalau kita misal bisa jalan ya kita kan bisa begini-gini juga. Nah, gitu-gitu kan. Sebetulnya banyak yang tanpa kita sadar sambil duduk ya sebetulnya kan kita bisa gitu loh kalau Menggerak-gerakkan bagian pergelangan ankle. kaki Iya, di bawah ya. betul. Itu nolong terus kita pijet, tarik-tarik. Misalnya kan kita sambil duduk gini sebetulnya bisa ya kita sambil pijet-pijet gitu atau kita sambil diam begini juga bisa juga. Sebetulnya bisa banyak yang bisa dilakukan begini, kita bisa gini-gini. Sambil aku kan kadang-kadang suka sambil ngobrol gini. Dan saya termasuk orang yang memang konsen kalau saya mau olahraga dulu, mau itu bulu tangkis atau main bola itu bagian yang selalu saya perhatikan sebelum main bola. Ya, yang dilakukan Jadi pelenturan suka ya. di apa namanya dilentur. Dilentur-lentur ini. Nah, atau gerakan-gerakan yang bisa dilakukan juga bisa dengan berlatih menjinjit sebentar turun Iya, gitu ya. betul. Atau Itu pas nolong. lagi duduk sambil duduk ya Kalau tumitnya udah di lansia kalian enggak, Bu? ya Jinjit. dikit Masih boleh enggak, Dok? dikit ya. Masih boleh ya jinjit Boleh, ya? jinjit kan Jinjit, dia ya, pelan-pelan. tergantung kekuatan beban dia gitu. Betul. Misalnya enggak memaksakan, misalnya Ya. cuma 5 kali atau 10 Ya. kali ya sudah. Jinjit, bukan jinjit aja karena dia harus begini juga, harus bisa begini kan. Membalikan ya. Balikannya. Atau lagi duduk ya sambil menjinjit di duduk kakinya digoyang-goyangkan itu adalah betul. gerakan-gerakan sederhana sebenarnya yang bisa membantu menguatkan ya bagian pergelangan kaki ke bawah gitu ya. Nah, oke jadi tadi udah usia makin lanjut ya, hindari juga gerakan-gerakan yang apa dok ini istilahnya yang high impact ya untuk bagian kaki tadi ya. Kalau ada opa oma yang masih ikut senam atau olahraga, pilih ya, jangan yang terlampau membutuhkan kecepatan atau kegesitan yang berlebih. Kayak contoh ngejar bola gitu ya, itu kan ya kakinya aerobik ya, yang lompat-lompat yang tinggi-tinggi itu sampai 2 meter gitu, jangan lagi oma ya. Jadi yang 2 meter tinggi banget. tinggi banget ya. Nah, jadi yang ini aja ya, karena ini untuk menghindari tadi ya cedera pada bagian pergelangan kaki, karena tadi ini adalah bagian yang menumpu ya semua bobot kita dari bawah sampai atas. Inti Ya, banget. jadi itu tadi dia jadi ini harus ada perhatian ya. Nah, kalau dari Bung Made apa Bung catatan yang bisa kita bagikan ini Bung? Ya, tetap bergerak, tetap istilahnya jangan jadi akhirnya karena takut misalnya masalah dengan pergelangannya akhirnya di rumah aja diam. Itu juga bukan satu yang, tapi tetap aktif, tapi ada batasan-batasannya. Tadi mulai olahraga pun ada batasannya. Kalaupun misalnya pergi jalan ya persiapkan mulai dari alas kakinya harus dicari yang nyaman, dan medan kita untuk bergerak itu juga harus kita tahu. Jangan misalnya udah tahu usia udah 60 masih suka naik gunung, itu resikonya tinggi. Tadi baru bilangin tuh sama Pak Hasan ya Pak, tetangga Jadi aku gitu. itu satu hal yang Ya. itu bagus ketika misalnya itu masih muda gitu ya. Tapi kalau udah usia-usia lanjut harus diperhitungkan lagi dan dipertimbangkan gerak-geriknya dan juga medan-medan yang harus kita lalui. Oke, dari Dokter Endang untuk menutup dialog ini Dok mengenai nyeri pergelangan kaki. Kita udah usia lanjut harus tahu diri juga, kemampuan kita
bukan bersama dengan anak muda, tapi bergabunglah dengan seusia kita supaya kita bisa tahu takaran maksimal teman-teman kita. Jadi kita bisa membatasi kalau kita mau naik sepeda ya cuma beberapa menit misalnya. Kalau kita mau coba naik gunung ya bukan naik gunungnya, tapi kita melipir, mereka naik kita turun. Tapi kalau kita sebaya, Naik dulu baru turun. Melipir gitu, satu rombongan naik gunung kita melipir ntar hilang. jangan ngikut-ngikut deh. Kalau kita nggak mampu ya udah gitu loh. Maksudnya Tahu diri lah, gitu ya. Itu intinya itu. Kemudian jangan pakai hak tinggi untuk yang ibu-ibu, karena masih saya perhatikan juga banyak juga yang masih pakai Apalagi hak kalau mau tinggi. undangan tuh. Ya, kondangan, Dipaksain banget, nyampe di rumah nanti minta dipijit. ya. Kayaknya istrinya curhat kayaknya tuh. Aku udah nggak pernah lagi, jadi berusaha untuk nyari aman dan kita tahu diri lah, maksudnya untuk mengamankan semuanya sesuai usia. Kemudian makan yang sehat, minum yang sehat, pola makannya, pola tidur yang baik. Jangan lupa juga minum propolis kita supaya kita tetap kuat bagian-bagian ligamentum di kaki-kaki kita, di dengkul kita, kemudian di semuanya lah. Oke, baik itu ya. Mudah-mudahan dialog ini bermanfaat ya sahabat nostalgia, dan kita ketemu lagi di Talkshow Indonesia Sehat berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa lagi. Dadah.